Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Para ahli di dalam lingkungan aula besar semua tertegun melihat pemandangan di depan mereka. Tidak pernah mereka membayangkannya, bahwa Mo Luo yang mendominasi ini akan benar-benar membiarkan Lin Dong masuk. Tuan yang terhormat, pria tua berambut abu-abu itu tanpa sadar membuka mulutnya, ketika dia mencoba untuk berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Mo Luo segera berbalik dan menatapnya. Cahaya merah berkedip di matanya yang merah padam, itu cukup menakutkan pria berambut abu-abu yang dengan cepat menutup mulutnya. Aku sudah katakan, siapapun yang berani memasuki dunia guntur, akan mati, ucap Mo Luo. Mata Mo Luo perlahan-lahan menyapu banyak ahli yang hadir di aula ini. Suara cueknya menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, tidak ada yang berani membalas ucapannya. Bahkan trio Huo Yuan, yang sekarang mengenakan ekspresi suram di wajah mereka, tidak berani berbicara. Aku juga ingin masuk. Mu Lingshan mengerutkan mulut kecilnya dan berkata. Lin Dong mengangguk dengan lembut. Dia sedikit khawatir jika meninggalkan Mu Lingshan sendirian di tempat ini. Setelah semua itu, Balai Langit Misterius, Gerbang Sembilan Tenang, Huo Yuan dan yang lainnya, memiliki niat jahat padanya. Oleh karena itu, mereka mungkin akhirnya menyeret Mu Lingshan ke pertarungan karena ini, pikir Lin Dong. Baiklah, sini ikut, ucap Lin Dong. Mo Luo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan menuju ke pusaran spasial. Ayo pergi, ucap Mo Luo. Lin Dong berteriak dengan lembut ke arah Mu Lingshan, sebelum dia juga dengan cepat mengikuti di belakangnya. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya terang yang mengikuti Mo Luo, dan memasuki pusaran spasial di depan tatapan pasang mata yang cemburu. Berdengung, cahaya merah tiba-tiba melonjak pada pusaran setelah ketiganya masuk. Segera, api merah menyala dan menyebar, menutupi seluruh pusaran. Itu sudah jelas, Mo Luo telah menyegel pintu masuk spasial. Dengan demikian, ini sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bagi orang lain untuk memasuki pusaran. Sialan, ucap tetua berambut abu-abu dengan geram. Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya begitu geram, sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau setelah menyaksikan adegan ini. Kemarahan melintas di mata mereka saat mereka tanpa sadar mengutuk. Saat mereka hendak mencapai harta berharga yang tersembunyi di bagian terdalam gua, kedatangan Mo Luo telah sepenuhnya melepaskan hak mereka untuk melakukannya. Bagaimana ini tidak membuat mereka gila? Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang bisa melawan di bawah tekanan Mo Luo. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menatap pintu masuk spasial, yang sekarang disegel oleh api, dan berkubang dalam keputusasaan. Bang! Segala sesuatu dalam pandangan Lin Dong berubah gelap saat dia masuk ke pusaran spasial. Dalam sekejap, cahaya perak yang mencolok tiba-tiba muncul dalam penglihatannya. Segera setelah itu, aliran guntur yang terus-menerus muncul disertai dengan kekuatan yang tak terlukiskan, bergema di samping telinga Lin Dong. Mata menyipit Lin Dong perlahan-lahan melebar. Setelah itu, dia mengamati ruang luas yang tampaknya tak berujung, yang muncul di depan matanya. Ini adalah dunia guntur. Petir besar tak terhitung jumlahnya yang berukuran ratusan ribu kaki, yang tampak seperti naga petir kuno, bersiul dan melintas di tempat ini. Tiba-tiba, gemuruh guntur menyebar, membuat pemandangan ini begitu spektakuler sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah dunia guntur ya, gumam Lin Dong. Lin Dong mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang gelap mencerminkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menghirup udara dalam saat dia bergumam. Iya, ini adalah dunia guntur yang diciptakan oleh pemilik simbol Ancestral Thunderbolt, balas Mo Luo. Berdiri di depannya, Mo Luo dengan tenang mengamati dunia guntur. Petir yang cukup kuat untuk mengurangi ahli tahap kematian mendalam menjadi debu, akan secara otomatis menghilang ketika mereka mendarat dalam radius 1000 kaki di sekitarnya. Lin Dong, aku butuh bantuanmu. Mo Luo menoleh ke arah Lin Dong dan berkata. Lin Dong kaget setelah mendengar ini. Mengingat kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan untuk Mo Luo, pikir Lin Dong. Karena kamu menyadari simbol Ancestral Thunderbolt, aku percaya, bahwa kamu juga harus tahu mengapa gua ini dirusak sampai sedemikian rupa. Apakah aku benar? Tanya Mo Luo. Benar Tuan, ini karena Yimo.
Lindong mengangguk dan menjawab. Ada kelas raja dan 3 kelas umum Yimo yang menyerang gua petir pada saat itu. 3 kelas umum Yimo dibunuh oleh Kaisar Petir, sementara Raja kelas Yimo disegel olehnya. Tujuan dari perjalananku adalah Raja Yimo yang tersegel itu. Mo Luo berbicara dengan santai. Apakah Tuan Mo Luo berencana untuk membunuh Raja kelas Yimo yang tersegel itu? Hati Lindong bergidik ketika dia berbicara dengan suara kaget. Mo Luo perlahan mengangguk. Kedua matanya merah padam saat dia menatap bagian dalam dunia guntur ini, lalu dia berkata, "Karena kamu adalah pemilik simbol leluhur yang melahap, kemungkinan kamu harus tahu tentang Yimo. Makhluk-makhluk ini bukan berasal dari dunia kita. Mereka adalah perusak alami dan mereka adalah musuh bersama semua orang di dunia ini," ucap Mo Luo. Lindong mengangguk. Dia menyadari sifat erosi yang mengerikan dari Yimo ini, yang berdasarkan pada beberapa fragmen memori dari zaman kuno. Yimo ini tidak hanya kuat, tetapi mereka juga sangat tangguh. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Seorang Yimo yang telah naik ke kelas raja, bahkan lebih sulit untuk dibunuh, pikir Lindong. Lindong merenung sejenak dan kemudian berkata, "Untuk membunuh Yimo dengan level seperti itu, sepertinya itu akan membutuhkan kekuatan 2 simbol ancestral," ucap Lindong. Sedikit informasi ini adalah sesuatu yang secara alami diperoleh Lindong dari Grid Desolate Tablet. Selain itu, dia bahkan telah berjanji pada jiwa dari Desolate Tablet, bahwa dia akan menemukan simbol leluhur kedua, dan kembali untuk membantu sepenuhnya menghilangkan kelas Raja Yimo yang telah disegel dalam tablet Desolate besar, pikir Lindong. Karena kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, bersamaan dengan simbol leluhur yang berkobar milikku, kita harusnya bisa membunuh Yimo kelas raja itu. Mo Luo mengangguk dan menjawab. Keringat dingin muncul di kepala Lindong. Mo Luo benar-benar terlalu memikirkannya. Dia sebenarnya ingin Lindong membantunya dalam membunuh seorang raja kelas Yimo, yang jika diukur dari kekuatan manusia, kekuatan Yimo kelas raja itu adalah ahli tahap reinkarnasi. Tenang saja, Yimo level raja itu sudah disegel selama ribuan tahun. Meskipun masih hidup, kekuatannya telah sangat berkurang. Aku akan menjadi penyerang utama kali ini. Yang perlu kamu lakukan adalah membantu aku dari samping, ucap Mo Luo setelah melihat ketidakpastian di hati Lindong. Lindong mengangguk. Apa lagi yang bisa dia katakan sekarang? Mo Luo tidak menyebutkan simbol Ancestral Thunderbolt, tapi Lindong mengerti, bahwa Mo Luo kemungkinan memiliki beberapa rencana pada simbol Ancestral Thunderbolt. Selain itu, Mo Luo juga harusnya dengan jelas menyadari, bahwa Lindong, yang memiliki simbol leluhur yang melahap, itu memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa simbol ancestral, pikir Lindong. Kekuatan ofensif dari simbol leluhur yang melahap mungkin tidak cocok dengan simbol leluhur yang berkobar, tetapi ia memiliki kemampuan yang menakutkan. Itu adalah kemampuan untuk menyerap simbol leluhur lainnya, pikir Mo Luo. Keduanya memiliki pemahaman secara diam-diam dan mereka tidak menyebutkan apa yang akan mereka lakukan dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Ini karena mereka masing-masing memiliki simbol leluhur, yang dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan Yimo. Tentu saja, berurusan dengan Yimo adalah prioritas utama dalam situasi seperti itu. Simbol leluhur Thunderbolt dapat didiskusikan setelah menghabisi Raja kelas Yimo itu, pikir Lindong. Lingshan, kamu hati-hati, ucap Lindong. Lindong menoleh dan mengingatkan Mu Lingshan. Lawan mereka tidak akan menjadi penurut yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah Mu Lingshan. Kemungkinan dia juga samar-samar mendeteksi bahaya dalam dunia guntur ini. Ayo pergi, ucap Mo Luo. Mo Luo melambaikan lengan bajunya sebelum bola api menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu membungkus duo Lindong di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan dia membawa mereka berdua ketika mereka bergegas menuju ke bagian dalam dunia guntur, yang padat dengan petir. Mo Luo sangat cepat. Dia tampaknya telah berteleportasi ketika dia perlahan-lahan mendekati bagian dalam dunia guntur dalam beberapa menit. Segera setelah itu, wilayah Laut Petir muncul di depan pandangan Lindong. Laut petir ini sangat luas dan tidak terbatas, dan petir melonjak di laut ini. Ada juga petir perak yang menutupi langit di atas. Suara gemuruh-gemuruh guntur yang meledak seperti kekuatan langit, yang menggetarkan jiwa-jiwa seseorang. Tubuh trio Lindong secara bertahap melayang di udara di atas lautan petir ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihatnya, bahwa langit di atas wilayah laut petir memiliki altar berwarna perak. Altar itu memiliki 10.000 langkah kilat dan ada sebuah tahta yang terletak di puncak altar. Puluhan ribu kilat jatuh di sekitar tahta dan ruang itu terdistorsi. Sosok manusia tampaknya duduk sendirian di atas tahta. Sosok manusia itu tidak terlihat sangat berotot, dan dia bahkan tampak agak kurus.
Namun sosok kurus ini memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu adalah pemilik simbol leluhur Thunderbolt, Kaisar Petir ya, gumam Lindong saat menatap sosok di atas tahta. Namun aura yang mengerikan dari Kaisar Petir itu tidak memiliki kehidupan, itu sudah jelas, bahwa dia sudah mati. Mo Luo mengangguk, namun, matanya menatap udara di atas altar. Ada riak tak dikenal di matanya. Sebuah pemikiran melewati hati Lindong sebelum dia segera mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat sekelompok petir besar sekitar 10.000 kaki menggantung di langit yang jauh. Sepintas, tampak seolah-olah itu adalah matahari yang diciptakan dari kilat. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan namun akrab, yang dipancarkan dari dalam sinar matahari itu. Itu simbol Ancestral Thunderbolt, gumam Lindong. Mata Lindong tiba-tiba berubah panas. Sinar petir yang besarnya 10.000 kaki ditangguhkan di langit. Percikan petir yang gemerlap melengkung dan menari di atasnya, sementara gemuruh yang keras memantul di langit. Kekuatan mengerikan yang dikandungnya menyebabkan kulit Lindong tanpa sadar menjadi mati rasa. Itu adalah simbol leluhur Thunderbolt ya, gumam Lindong. Mata Lindong terbakar saat dia menatap sinar petir besar sekitar 10.000 kaki. Tepat, kekuatan melahapnya melonjak di saat kilatan hitam melintas di mata Lindong. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui cahaya petir di bawah sinar petir itu. Samar-samar, dia melihat simbol kuno. Simbol itu terdistorsi, muncul seperti petir pertama yang lahir di dunia ini. Sangat kuno dan perkasa, itu memiliki kekuatan hukuman dewa, pikir Lindong. Mata Lindong dan Mo Luo terfokus pada sinar petir yang bersinar di langit. Mereka akhirnya menarik tatapan mereka setelah beberapa saat kemudian. Setelah itu, mereka bertukar pandangan satu sama lain, dan keduanya bisa melihat niat yang tidak bisa dijelaskan di mata pihak lain. Tuan Mo Luo, di mana Imo kelas raja itu? Lindong tersenyum dan tiba-tiba bertanya. Mo Luo melirik lautan di bawahnya. Segera, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba saja, api mengerikan keluar dari telapak tangannya. Gelombang demi gelombang panas mengejutkan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Mata Lindong menatap tajam ke arah nyala api yang naik di tangan Mo Luo. Dia bisa melihat simbol api yang tampaknya sama kunonya dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Simbol Ancestral yang berkobar, pikir Lindong. Lindong melengkungkan bibirnya, itu sudah jelas, Mo Luo telah memanggil simbol leluhur yang berkobar. Itu harus menjadi salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung, simbol leluhur yang berkobar, pikir Lindong. Bang, Mo Luo menjentikkan jarinya. Segera, nyala api menyapu. Setelah itu, mereka masuk ke wilayah Laut Petir. Raungan meletus setelah nyala api masuk ke Lautan Petir. Tiba-tiba pusaran raksasa 100.000 kaki muncul di dalam Lautan Petir. Mengaum, raungan yang sangat jahat tiba-tiba bergema dari daerah yang dalam dari pusaran ruang. Ki hitam mengerikan tiba-tiba melonjak. Bergemuruh. Namun, sinar petir di langit tiba-tiba saja mengeluarkan suara yang sangat keras, setelah ki hitam mengerikan ditembak keluar. Segera setelah itu, Lindong melihat bahwa udara di atas lautan menjadi terdistorsi. Banyak rantai kilat besar 10.000 kaki perlahan-lahan muncul. Rantai petir ini seperti naga petir yang saling berhubungan, yang terhubung satu sama lain sampai ke sinar petir. Di ujungnya, mereka meluas ke bagian terdalam dari pusaran spasial. Mata Lindong mengikuti rantai petir saat dia menatap bagian terdalam dari terowongan spasial. Beberapa kilat muncul darinya. Dengan memanfaatkan percikan petir, Lindong akhirnya bisa melihat bayangan hitam besar 1000 kaki di dasar laut petir. Sosok ini dengan kuat ditahan oleh rantai kilat itu. Sementara itu, aura mengerikan dan jahat terus-menerus terpancar dari tubuhnya, ketika mencoba untuk mengikis rantai petir yang mengikatnya. Berdesir, bayangan hitam tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Ketika Lindong melihat tubuhnya, yang dibungkus oleh kilatan petir, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebelum mata yang menakutkan dan menyeramkan langsung mengunci ke arah Lindong. Lindong tiba-tiba merasa seperti pikirannya akan meledak, ketika mata mereka bertemu. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan yang tak tertandingi bangkit dari lubuk hatinya. Itu bahkan akan membanjiri pikirannya. Sial, gumam Lindong. Namun, Lindong tiba-tiba pulih tepat ketika kebrutalan hendak menyerang pikirannya. Dia segera mengutuk. Simbol leluhur yang melahap, batu leluhur, dan formasi alam semesta kuno diaktifkan bersamaan. Barulah kemudian, dia berhasil menghilangkan sensasi brutal itu. Hati-hati Lindong, Yimo ini berspesialisasi dalam merusak hati seseorang, ucap Mo Luo yang berdiri di sampingnya. Semburat kekaguman melintas di matanya, ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar bisa bangun tanpa bantuannya.
Ekspresi Lindong sangat suram saat dia berbicara dengan rasa takut yang masih melekat. Memang layak menjadi Imo kelas raja, karena sebenarnya sosok itu sangat menakutkan. Manusia, kamu manusia sialan, teriak Imo Raja. Bayangan hitam besar di dasar lautan petir meraung. Raungan itu dipenuhi dengan kebencian yang besar. Ras Imo, aku akan meratakan domain ini cepat atau lambat. Setelah disegel selama ribuan tahun, kamu masih saja sangat sombong, balas Mo Luo sambil tertawa kecil. Manusia sialan, jangan berpikir bahwa kamu telah memenangkan perang ini. Ada lebih banyak Imo di domain ini daripada yang kamu ketahui. Di saat berikutnya ketika ada celah di antara dimensi, semua makhluk di dunia ini akan ditaklukkan oleh ras aku. Bayangan hitam besar itu meraung tajam. Ras aku tahu, bahwa raja ini telah disegel di tempat ini. Mereka pasti akan datang dan menyelamatkan aku, ucap Raja Imo. Hah, menyelamatkan kamu? Aku khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, jawab Mo Luo sambil tertawa kecil. Manusia tercela, meskipun raja ini telah disegel, tidak ada dari kalian yang bisa membunuhku. Hahaha, meskipun Kaisar Petir bodoh itu mengorbankan nyawanya, dia hanya bisa menyegelku, ucap Raja Imo. Mo Luo mengungkapkan ekspresi mengejek ketika dia melihat Raja Imo yang masih bersikap keras kepala pada saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum api mengerikan muncul dan menjadi terdistorsi. Setelah itu berubah menjadi badai api. Bisakah kamu merasakan energi yang sudah dikenal ini? Tanya Mo Luo. Di dasar lautan petir, ketika Raja Imo melihat api merah membara yang naik di atas lautan keperakan, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget. Tepat, dia berseru dengan kaget, simbol ancestral yang berkobar, ucap Raja Imo. Hahaha, bukan itu saja, balas Lindong. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya saat dia menatap Raja Imo, yang memiliki perubahan ekspresi di wajahnya. Dia segera mengambil langkah ke depan, sebelum cahaya hitam keluar dari kepalanya. Setelah itu berubah menjadi lubang hitam yang tergantung di langit. Simbol leluhur melahap, ucap Raja Imo. Raja Imo sekali lagi berseru kaget setelah melihat lubang hitam yang muncul. Sebenarnya ada jejak ketakutan tambahan dalam suaranya, dia tidak berharap, bahwa 3 simbol ancestral akan benar-benar muncul di tempat ini. Hanya ada 8 simbol ancestral di seluruh dunia. Namun, 3 dari mereka telah muncul di depannya, pikir Raja Imo. Aku sudah lama mengetahuinya, bahwa masih ada beberapa sisa Imo di domain seperti ini. Mereka sepertinya sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan raja seperti kamu, yang telah disegel, ucap Mo Luo. Mo Luo mengendarai apinya. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di langit. Alasan aku datang ke sini adalah, untuk sepenuhnya menghilangkan kamu dan merusak rencana mereka. Teriak Mo Luo. Kamu sialan, balas Raja Imo. Suara Raja Imo dipenuhi dengan kejutan dan kemarahan. Lindong, aktifkan simbol leluhur yang melahap dengan segenap kekuatanmu. Aku akan menggunakan simbol leluhur yang berkobar, dan akan mengaktifkan juga kekuatan dari simbol leluhur Thunderbolt untuk sepenuhnya menghilangkan monster ini. Mo Luo menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara berat. Ya, Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani melakukan kontak dengan Raja Imo ini, meskipun Raja Imo itu telah disegel. Penyerang utama haruslah Mo Luo. Yang Lindong harus lakukan adalah untuk membantunya dari samping, pikir Lindong. Lindong duduk di udara setelah memikirkan ini. Setelah itu, ia mulai mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan simbol leluhur melahap di dalam tubuhnya. Bas. Lubang hitam di atas kepala Lindong tiba-tiba membesar setelah Lindong mengaktifkan simbol dengan semua kekuatannya. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar. Bahkan kekuatan petir liar dan kekerasan di sekitarnya dilahap dengan paksa, setelah melakukan kontak dengan kekuatan melahap. Mo Luo melirik lubang hitam sebelum ekspresi kaget melintas di matanya. Dia adalah pemilik simbol leluhur yang berkobar, dan dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang simbol leluhur, jika dibandingkan dengan individu biasa. Simbol leluhur yang melahap adalah yang paling misterius dari 8 simbol leluhur. Meskipun tidak mengkhususkan diri dalam penyerangan, kekuatan melahapnya mampu mengakomodasi kekuatan simbol ancestral lainnya, pikir Mo Luo. Simbol ancestral berkobar, hancurkan iblis ini bersama-sama denganku, teriak Mo Luo. Namun, Mo Luo tidak punya banyak waktu untuk berpikiran macam-macam untuk saat ini. Dia dengan cepat memulihkan indranya. Kedua tangannya membentuk banyak segel. Mata yang semula normal, sekarang benar-benar merah berubah menjadi merah pada saat ini. Tampaknya ada magma yang mengalir di dalam. Bang, api yang mengerikan melonjak di langit.
Setelah itu, tampaknya ada seruan jernih yang dipancarkan dari dalam api. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat dengan jelas, bahwa api yang memenuhi langit sebenarnya telah berubah menjadi api Phoenix, yang berukuran puluhan ribu kaki di atas kepala Mo Luo. Ada kekuatan mengerikan yang terpancar dari api Phoenix. Hanya Phoenix api ini yang berasal dari simbol ancestral berkobar, mungkin bisa menyamai puluhan ahli panggung samsara. Pikir Lindong. Mata Lindong terkejut. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari simbol ancestral. Dia bertanya-tanya, kapan dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh dari simbol ancestral melahapnya, pikir Lindong. Petir Kaisar. Aku sadar bahwa sedikit kesadaran kamu masih tertinggal di dalam simbol leluhur Thunderbolt. Lepaskan kekuatan kamu yang tersisa sekarang. Mari kita hancurkan iblis ini bersama-sama. Teriak Mo Luo. Mo Luo tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terasa panas saat dia menatap sosok manusia di atas tahta dan berteriak. Hah, apakah Kaisar Petir itu tidak sepenuhnya mati, pikir Lindong. Lindong tiba-tiba terkejut setelah mendengar Mo Luo berteriak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mungkin baginya untuk melihat, bahwa sinar petir benar-benar memiliki cahaya petir yang keluar darinya. Akhirnya, itu bersinar ke atas tahta. Mata dari sosok kurus yang telah ditutup selama ribuan tahun, sebenarnya perlahan-lahan terbuka di bawah sinar cahaya kilat. Bang! Petir bergemuruh di langit, seolah-olah mereka menyambut raja mereka kembali. Kaisar Petir, bangun, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.